Halo semua, kami dari kelompok 3, kelas 07 SMJP 008, mata kuliah Perencanaan SDM dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM. Perkenalkan, nama saya Andini Laila Lestari dengan NIM 221010501933. Dan saya Nur Hidayat dengan NIM 221010506113. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Tujuan dan Manfaat Perencanaan SDM dan Persiapan SDM Mengantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu apa itu perencanaan SDM? Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan agar perusahaan memiliki jumlah, kualitas, dan kompetensi SDM yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya. Kemudian ada apa tujuan perencanaan SDM? Di sini ada tujuan manajemen SDM menurut Seto tahun 2018, yaitu meningkatkan efisiensi, menaikkan efektivitas, meningkatkan produktivitas, menurunkan jumlah mutasi pegawai, menurunkan angka keterlibatan pegawai, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan bisnis perusahaan. Kemudian ada tujuan dari perencanaan SDM adalah untuk membuat kebijakan dan prosedur untuk memperkerjakan, mengembangkan, mempertahankan, mengintegrasikan, memelihara, menghukum, dan memberhentikan personel. Jadi, semua faktor di atas harus ditetapkan sebagai tepat dan akurat untuk rencana SDM di masa depan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan SDM. Menurut Mathis dan Jackson tahun 2017, ada beberapa manfaat perencanaan SDM, yaitu yang pertama, manajemen senior memiliki pandangan yang lebih baik tentang aspek SDM atau keputusan bisnis yang dibuat. Yang kedua, biaya SDM lebih rendah karena sistem manajemen dapat memprediksi ketidakseimbangan sebelum acara diumumkan. Yang ketiga, karena permintaan dapat diprediksi dan diketahui sebelum jumlah pasti orang yang dibutuhkan. Yang keempat, ada lebih banyak peluang untuk menyertakan perempuan dan kelompok yang kurang terwakili. Yang kelima, perencanaan untuk pengembangan manajer harus ditingkatkan. Selanjutnya ada apa itu perubahan lingkungan bisnis? Perubahan lingkungan bisnis adalah pergeseran, perubahan, atau evolusi yang terjadi dalam faktor-faktor eksternal yang memengaruhi bisnis. Nah, faktor-faktor ini bisa meliputi perubahan dalam kebijakan pemerintah, perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Abad ke-21. Lingkungan bisnis abad ke-21 ditandai dengan perubahan yang sangat cepat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Persaingan bisnis semakin ketat karena masuknya perusahaan tenaga kerja asing. Selain itu, perdagangan bebas mendorong perusahaan untuk memiliki SDM berstandar nasional. Dunia bisnis juga menghadapi dilema berupa persaingan produk lokal dan produk impor, serta pengaruh isu politik yang berdampak langsung pada stabilitas dan keberlangsungan usaha. Cara mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan bisnis pada abad ke-21. Perusahaan perlu melakukan perencanaan jangka panjang dan menyesuaikan budaya organisasi agar mampu bersaing secara global. Pemberdayaan SDM menjadi kunci melalui peningkatan kompetensi, efisiensi biaya, dan orientasi pada kualitas internasional. Dari sisi SDM, karyawan dituntut memiliki daya saing, kemampuan berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme. Pengelolaan SDM juga harus berfokus pada produktivitas, kerja tim, dan keseimbangan kehidupan kerja. Selanjutnya, apa itu perencanaan SDM strategi? Adalah proses penentuan kebutuhan dan pengelolaan SDM secara berencana untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Perencanaan ini bertujuan menyesuaikan kondisi SDM saat ini dengan kebutuhan masa depan agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis strategis. Strategis menghadapi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui pemantauan tes bisnis, penyusunan perencanaan yang fleksibel, serta inovasi berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan diversifikasi produk, pembangunan kerja sama strategis, dan menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Mengembangkan kompetensi SDM menjadi faktor utama agar perusahaan mampu merespon perubahan teknologi
globalisasi, dan persaingan pasar secara efektif. Berikut adalah pertanyaan beserta jawabannya. Yang pertama, jika Tech Innovate menghadapi perubahan teknologi yang lebih cepat lagi, langkah tambahan apa yang perlu ditambahkan dalam perencanaan SDM mereka? Yang kedua, banyak teori menekankan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan SDM. Namun, bagaimana cara mengukur secara konkret bahwa suatu perencanaan SDM benar-benar fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis? Yang ketiga, menurut kalian, apakah strategi rekrutmen melalui magang dan kemitraan universitas efektif untuk perusahaan teknologi? Yang keempat, apa saja keterampilan yang perlu dimiliki SDM agar mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis? Jawaban nomor 1 yaitu pelatihan berkelanjutan, yaitu program pelatihan untuk keterampilan terbaru. Yang kedua, perencanaan agil, yaitu mengadopsi metode HR yang adaptif dan responsif. Yang ketiga, yaitu kemitraan pendidikan, yaitu kolaborasi dengan universitas untuk akses pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu analitik data, yaitu memanfaatkan data untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dan adaptivitas perencanaan SDM dapat diukur secara konkret melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama indikator kinerja utama atau KPI, yaitu mengembangkan KPI yang spesifik untuk mengukur responsivitas dalam penyesuaian strategi SDM. Yang kedua, survei dan wawancara karyawan, yaitu melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan. Yang ketiga, analisis suatu respon, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi atau proses SDM. Yang terakhir yaitu tingkat retensi karyawan, yaitu untuk memonitor tingkat retensi untuk melihat apakah SDM dapat menjaga karyawan. Jawabannya ya. Strategi rekrutmen melalui magang dan kemitraan universitas sangat efektif untuk perusahaan teknologi dengan beberapa alasan. Yang pertama, akses talenta muda yang up to date karena mahasiswa umumnya lebih cepat menguasai teknologi terbaru. Yang kedua, ada efisiensi biaya rekrutmen dibandingkan merekrut tenaga kerja berpengalaman dengan gaji tinggi. Talent pipeline jangka panjang, perusahaan dapat menyeleksi kandidat sejak dini dan membentuk budaya kerja mereka. SDM perlu memiliki kombinasi hard skill dan soft skill, antara lain digital skill seperti literasi teknologi, data analis, dan pemahaman sistem digital. Adaptability dan learning agility, yaitu kemampuan belajar cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Critical thinking dan problem solving untuk menghadapi situasi bisnis yang tidak pasti. Communication dan collaboration skill, terutama dalam tim lintas fungsi dan lintas teknologi. Mindset inovatif agar SDM tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.